Halo guys, kembali lagi dengan saya. Uh, ini adalah setup kemarin ya guys, yang video pada tanggal 10 Juli 2024, dimana saya untuk mencoba open posisi di area sekitar 2376 ya teman-teman, di sini di area resisten yang lebih dekat ya teman-teman. Dan ini terkena stop loss ya teman-teman, terkena SL, itu kurang lebih 50 pip ya teman-teman. Dan ini adalah kena liquidity swap teman-teman. Jadi memang liquidity swap itu adalah salah satu bentuk SL hunter untuk big whale ya teman-teman, untuk para big whale. Ketika retail kena liquidity swap atau SL hunter, maka big whale akan masuk ke area liquidity tersebut atau sesudah liquidity. Kita lihat bahwa pada kemarinnya teman-teman, jam 7 itu, jam 8.30 itu yang news kemarin, Speak Powell di ini dia ada rejection ya teman-teman di area resisten yang kedua. Ini rejectionnya sangat bagus ya teman-teman. Ini sangat bagus. Saya di situ dapat juga sell limit, ada juga sell limit lagi saya di area atas yang tidak saya cantumkan ke dalam video. Saya dapat ya teman-teman sekitar, saya ambil tuh 120 pip teman-teman. Ini masih akun backtest ya teman-teman, bukan akun real. Saya masih akun backtest, beli akun funded. Nanti teman-teman bisa tahu akun funded itu apa di next video. Ini ya teman-teman, jadi kemarin itu mengalami stop loss ya teman-teman. Oke, saya hapus untuk setup kemarin teman-teman. Kita akan mengulang setup dari awal lagi. Remove drawing. Kita sebelumnya hari ini jam 19.30 akan ada CPI ya teman-teman, ada news yang impactnya yang sangat tinggi, yang sangat volatile terhadap gold. Saya akan mapping untuk CPI nanti malam. Kita akan lihat ke daily biasnya ya teman-teman. Kita lihat ke daily biasnya. Ini untuk daily biasnya itu pada hari ini akan di swap ya teman-teman. Kita daily biasnya itu dia akan meng-swap ke atas ya teman-teman, atau break atas ya teman-teman. Kita akan lihat juga di mana nanti core CPI-nya seperti apa ya teman-teman. Singkatnya seperti ini. Ketika CPI kemarin itu year on year-nya 3,3% kalau tidak salah, dan expect-nya itu pada hari ini 3,7. 3,1% kalau nggak salah. Ketika news release-nya itu 3,1% sesuai expected, maka gold akan fly teman-teman. Gold akan fly. Ketika naik news release-nya 3,2, maka itu akan ambil liquidity di bawah, baru akan langsung fly teman-teman. Liquidity-nya di bawah nanti kita akan lihat di low Asia, biasanya di low Asia. Di sini ya teman-teman, di low Asia nanti. Kemudian ketika lebih besar dari expected, maka gold akan turun jauh ya teman-teman. Tapi saya berdasarkan daily bias, dia akan naik ya teman-teman. Dia akan naik minimal ke daerah daily FVG yang sudah saya, daily BPR yang sudah saya selalu ambil di area sini ya teman-teman. Ini adalah TP terpendek untuk CPI teman-teman. Ini adalah daily BPR ya teman-teman, balance price rank. Lalu kita akan menuju time frame yang lebih kecil. Kita lihat ke time frame H1 sebentar. Ini ya teman-teman, untuk H1. Untuk H1 dia sudah valid break ya teman-teman. Dia sudah valid break teman. Sini, ini dia break. Kemudian kita akan lihat
dia akan arah kemana teman-teman. Mungkin untuk ke LTF lebih kecil lagi, M30, kemungkinan besar dia akan mengambil FVG lebih dahulu di sekitar sini, di sini, atau bisa juga di bawahnya. Tetapi untuk validnya teman-teman bisa cek di M15 lalu ke M5. Untuk setupnya kemungkinan setup CPI apabila new serializnya itu memang akan fly, bukan dua area teman-teman, jadi bolak-balik di situ baru terbang, atau bolak-balik ke atas lalu terbang liquidity. Skemanya saya akan sini teman-teman. Ini untuk skema apabila news release-nya itu memang sesuai dengan yang di expected-nya, maka seperti ini ya teman-teman. Ini untuk targetnya SL-nya itu cukup 40 pip ya teman-teman. Tetapi ini high risk ya, karena biasanya ketika ada news yang seperti itu dia akan slip back teman-teman. Jadi tetap waspada, dia akan slip back yang mungkin besar, bisa sampai 40 pip teman-teman. Mungkin SL di 66an di sini, 366 apabila dia slip back. Tapi untuk skema yang lain, apabila dia memang potensi hanya liquidity swap seperti ini teman-teman, lebih besar dari expected seperti ini ya, ini bakal ke sweep dulu teman-teman dan akan turun. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini adalah expect dari analisa saya untuk CPI untuk news nanti malam 19.30. Tetapi ini sangat high risk ya teman-teman. Kenapa? Karena news CPI itu atau news apapun, NFP, PPI dan lain sebagainya, itu sangat rentan ketika kita menggunakan sell limit teman-teman. Mungkin juga teman-teman yang lain paham konsep dari buy stop dan sell stop ketika news. Tetapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan hal tersebut ya teman-teman. Karena sangat riskan. Dia bisa slip back yang sangat besar juga. Dan ya buanglah mindset untuk cepat kaya teman-teman. Mungkin ini adalah skema yang menurut saya yang bagus berdasarkan daily bias. Atau bahkan dia bisa turun juga di area bawah di PDL teman-teman. Di area PDL ya teman-teman bisa naik langsung. Ini konsep dari ICT untuk PDH dan PDL, kemudian daily bias. Ini juga swing tradingnya teman-teman.